Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Agi di acara podcast Manpasar. Kali ini kita akan kedatangan bintang tamu Ibu Siti Aisyah selaku guru BK di Manpasar. Terima kasih Ibu telah berkenan hadir di acara podcast kami. Iya, sama-sama. Jadi Bu, mungkin saya sedikit ingin berbincang-bincang mengenai bullying di lingkup madrasah Bu. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, tidak dapat dipungkiri, bullying dengan tingkat yang rendah seringkali disepelekan oleh pihak sekolah. Apakah hal ini karena kurang keberaniannya dari pelaku atau kurang sosialisasi tentang bullying? Ya. Sebelumnya terima kasih ya Nak Agi pertanyaannya. Mungkin kalau dari sosialisasi atau kurang beraninya korban bullying, saya lebih condong ke kurang beraninya korban bullying tadi. Jadi kalau dari sosialisasi, semua guru atau tenaga pendidik sepertinya sudah memberikan pemahaman yang baik mengenai bahayanya bullying, bahayanya berbahasa atau berkata-kata yang kurang baik kepada teman sejawatnya. Jadi kalau dari segi dari pertanyaan yang kurang berani atau masalah sosialisasi yang kurang, lebih ke kurang keberanian korban bullying tadi. Karena saya sudah pernah bertemu anak-anak yang dulunya pernah dibully dari SD, dari SMP. Nah, ketika di Madrasah Aliyah Negeri Pasir kita berikan sosialisasi, ada anak-anak yang dulunya pernah dibully. Jadi mereka merasa yang pertama itu ketakutan oleh pelakunya. Jadi mereka berpikir bahwa kalau saya melaporkan, pelakunya akan membuli saya lebih sering. Tambah lagi intensitasnya. Nah, yang kedua, ketika saya melaporkan, pasti pelaku bullyingnya tetap tidak mendapatkan efek jera. Jadi saya berhenti dibully, maka ada korban selanjutnya. Nah, yang paling sering itu yang terakhir. Alasan terakhir yaitu saya merasa tidak berdaya ketika saya dibully. Jadi ketika saya dibully, saya tidak mungkin bisa melawan, saya tidak mungkin bisa melaporkan, karena ketika saya melaporkan saya takut, ketakutan dan kecemasan itu selalu ada di benak korban gitu. Oh, iya. Jadi lebih ke kurangnya keberanian korban bullying. Kalau pelaku bullying, mereka lebih ke condong ke merasa tidak bersalah. Biasanya seperti itu. Untuk itu Bu, bagaimana tanggapan Ibu tentang pidana hukum yang mengatur mengenai bullying yang dicakup pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 80 ayat 3 serta KUHP pasal 340, 338 dan 351, apakah sudah disosialisasikan sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan hak siswa? Kalau dari undang-undang sendiri, saya merasa sangat setuju. Jadi saya juga mensosialisasikan kepada anak-anak bahwa ketika kalian melakukan bahasa-bahasa verbal yang kalian keluarkan kepada teman sejawat kalian, entah itu bentuknya verbal, entah itu kalian melakukan bullying fisik, itu ada hukumannya. Karena sudah masuk di undang-undang tadi. Jadi di situ jelas sekali di 80 ayat 3, pasal 80 ayat 3 itu bahwa setiap orang yang melakukan bullying itu tadi, itu sudah masuk kategori yang bisa diberikan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan dan dendanya kurang lebih 72 juta rupiah. Nah, apalagi kalau misalnya dia melakukan yang luka berat itu, yang sampai dipukul, ada yang mohon maaf bahkan arahnya ke kematian, itu lebih besar hukumannya. Kalau luka berat itu 5 tahun penjara dan kurang lebih denda senilai 100 juta rupiah, dan sampai yang ada depresi dan bunuh diri atau kematian itu kurang lebih dendanya 3 miliar dan hukuman penjaranya 15 tahun penjara. Jadi posisinya kalau apakah sudah disosialisasikan, sudah. Karena posisinya setiap anak-anak di Manpasar itu kan kami ada memberikan materi di setiap kelas untuk guru BK. Ada materi yang kami berikan mengenai bullying, yaitu stop bullying. Jadi posisinya kalau masalah sosialisasi, insya Allah semua guru pun di sini juga sudah memberikan sosialisasi yang baik kepada anak-anak mengenai bahayanya bullying, bahayanya perundungan dari jenjang SD, SMP maupun SMA. Insya Allah sudah tersosialisasi dengan baik.
Selanjutnya Bu, apakah madrasah sudah bekerja sama dengan pihak luar jika dilihat dari kondisi siswa Manpasar? Untuk sejauh ini, kami dari guru bimbingan konseling belum mendapatkan laporan untuk kasus bullying yang harus bekerja sama atau guru BK-nya harus memberikan layanan alih tangan kasus namanya. Ya. Kalau di BK itu ada namanya layanan alih tangan kasus, di mana kita mengalih tangan kasus kan masalah bullying tadi. Mungkin apabila yang sudah parah, dia harus dibawa ke kepolisian. Misal sudah mengakibatkan luka berat, ada yang sampai ke kematian. Nah, itu harus kita bekerja sama dengan pihak kepolisian. Tapi untuk korban bullying tadi, apabila dia sampai terkena depresi, bahkan ada arah-arah mau ke bunuh diri, otomatis kita harus bekerja sama dengan pihak psikolog atau psikiater. Karena mungkin bisa saja pelaku bullying atau korban bullying itu perlu sebenarnya didampingi psikiater atau psikolog tadi. Karena kalau dari kondisi Manpasar sekarang alhamdulillah tidak ada yang harus alih tangan kasuskan sampai ke psikolog, psikiater ataupun pihak kepolisian. Karena posisinya siswa Manpasar dulu pernah dibully. Ada yang pernah dibully dulu ketika SD atau SMP. Tapi untuk saat ini masalah bullying ini bukan menjadi hal utama yang paling banyak terjadi. Nah, untuk di Manpasar alhamdulillah sejauh ini bullying itu insya Allah bisa diatasi dengan baik. Ya. Terakhir Bu, pesan untuk korban bullying Bu, gimana? Misalnya mereka itu kan tidak berani mengungkapkan gitu, pesan-pesannya gitu Bu, supaya mereka itu tidak, ya istilahnya terjerumus dalam zona nyamannya untuk tidak berani mengungkapkan perasaannya gitu Bu. Jadi posisinya apabila kalian merasa dibully atau kalian menjadi korban bullying, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah berikan setidaknya kepercayaan kepada awalnya orang tua dulu deh. Orang tua dulu. Yang kedua, baru kalian bisa bicarakan mungkin ke pihak madrasah. Atau kalau kalian takut, cari saksi yang memang melihat peristiwa bullying itu. Nah, kalau kalian terus berada di zona nyaman tadi, seperti apa ya? Kalau kami mengatakannya itu dia seperti silent treatment gitu. Jadi posisinya dia mencoba menyembuhkan dirinya sendiri dengan diam. Nah, itu juga menjadi hal yang menurut saya kurang cukup untuk membuat kalian lebih nyaman dan tenang dari kondisi kalian. Karena kondisi bullying tadi mereka mungkin memaafkan. Mereka dengan bijak memaafkan, tapi biasanya tidak akan bisa melupakan. Dan itu akan terus berlanjut dari SD, SMP, SMA. Dia ketakutannya itu terus dia. Ketakutannya dia akan terus naik tingkat kecemasan, tingkat depresi, bahkan arah bunuh diri. Dia tidak bisa stop karena posisinya ya dia hidup dalam ketakutan tadi. Caranya mungkin kita tidak bisa meminta orang lain untuk berhenti membuli dia. Tidak bisa. Tentu kita harus kepada si korbannya yang kita selamatkan. Nah, jadi posisinya korban ini harus wajib sekali melaporkan. Karena kalau tidak melaporkan, maka ini akan terus berlanjut. Tidak hanya pada dirinya, nanti pada orang lain lagi. Terus seperti itu. Jadi dia akan berkelanjutan. Otomatis apabila korban bullyingnya merasa ini harus dilaporkan dan memang wajib dilaporkan. Apabila sudah merasa memang ini harus dilaporkan, ya harus dilaporkan. Jangan takut, karena kami semua insya Allah akan memberikan perlindungan juga. Insya Allah juga akan tenang apabila sudah mengutarakan tadi. Apabila korban bullying ini mengutarakan apa yang ia ingin sampaikan, insya Allah dia juga akan berhenti dari ketakutan dan kecemasannya tersebut. Ya. Oke, terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya dan berbagi informasi serta ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga Manpasar menjadi makin mandiri, takwa dan prestasi Bu ya. Amin. Ya, teman-teman, gak terasa sudah di penghujung acara dan kita sudah banyak sharing-sharing bersama Ibu Siti Aisyah. Kalau begitu saya Agi pamit undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.